Assalamualaikum Mas Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mas Mansur dari Galeri Seni Sanskerta di sini akan menunjukkan sebuah lukisan karya beliau yang diberi tema Rahasia Ranting Kehidupan di Jawa Dwipa. Monggo dijelaskan, Mas. Ya, semoga saya malam ini berbagi-bagi cerita ya Kang ya. Ini termasuk lukisan kecil nih, tapi yang saya kasih tema Rahasia Ranting Kehidupan di Jawa Dwipa ya. Emang dulu kan kehidupannya kan enggak seperti sekarang ya. Kalau orang dulu kan kehidupannya kan menyelaraskan hidup, kelihatannya sederhana, tapi kalau dilihat kan ada ketenangan, ketenangan batin maupun ketenangan keluarga. Sama juga ini Mansur menggambarkan suatu pasebanan ya. Kalau di sini sih tidak ada, mungkin kayak ini kayak motif Bali ya. Bisa jadi kayak motif Bali. Maksudnya ranting kehidupan itu kita kan mempunyai berbagai ranting di dalam organ tubuh kita kan. Ya wujudnya ini tangan juga dibilang ranting juga bisa ya, pikiran ya, akal. Itu kita harus bisa menyelaraskan dengan alam semesta ini. Kalau kita itu bisa menyelaraskan pikiran kita dengan perpaduan alam, kurasa dengan kesederhanaan hidup ini akan ketenangan batin di situ kan. Makanya saya ini menggambarkan seperti ini supaya kita semua itu mengingat zaman dulu, orang-orang dulu. Jadi kelihatannya biasa-biasa, tapi dalam kehidupan keharmonisan keluarga pun sangat nyaman dan sangat harmonis. Walaupun setiap hari dia itu mencari uang dibilang pas-pasan, tapi lebih dari cukup gitu. Dibanding sekarang Anda pun mencari uang, wah setiap hari bisa mencetak berapa ratus ya, tapi kan kurasa kadang-kala kurang cukup ya, masih kurang dan kurang di situ kan. Makanya kita itu kita harus belajar sama-sama mengingat orang-orang dulu atau bapak Anda yang sudah mempunyai pengalaman dulu. Kehidupannya itu gimana caranya supaya hidup ini bisa tenang, apalagi menghadapi hal-hal yang kayak gini, banyak musibah ya, banyak malapetaka, itu harus dikaji itu kan. Makanya sangat penting. Maka saya bikin lukisan ini jangan asal dilihat, tapi harus dikaji yang sebetulnya. Karena hidup ini sangat penting dalam arti ranting rahasia, ranting kehidupan rahasia alam. Nah, maksudnya di situ itu kita harus benar-benar ingat dalam arti akal kita ini dipakai, pikiran kita dipakai dengan kecerdasan, dengan kejernihan hati, dengan mengingat keagungan Allah SWT, juga mengingat keagungan apa yang berada di permukaan bumi. Misalnya ini termasuk kan sampah Kang ya. Nah, ini saya gunakan. Nah, ini juga saya itu membangkitkan dalam arti barang mati tapi bisa saya hidupkan di situ. Kan bisa ditonton orang, bisa bikin senyumnya orang. Percaya tidak percaya kamu melihat, oh itu kok bagus ya. Coba kalau saya putung ini taruh di situ kan tidak ada artinya. Kalau saya gabungkan kayak gini, perwujudan dengan bentuk ini kan bisa menciptakan suatu keindahan.
Sama juga kita ini mempunyai akal, pikiran, hati, dan semua organ tubuh kita kalau disatukan dengan penyatuan diri kita sendiri, dengan penyatuan mendekatkan diri kepada Allah, penyatuan dengan apa yang berada di permukaan bumi dengan alam semesta. Kurasa yakin, walaupun setiap hari jenama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam arti Bismillahirrahmanirrahim, kalau artinya kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Pemurah ya, penyayang ya. Nah, di situ dalam arti kalau saya haji secara hakikat ya, Bismillah, bis itu kan jalan ya, bis kan jalan. Contoh, kalau jenengan aku naik ke Jakarta kan naik bis ya. Ini secara logika aja ya. Bismillah, berarti kita ini Bismillah, kita berjalan pun udah ada yang menggerakkan. Bismillah dengan menyebut nama Allah ya. Rahman Rahim, Rahmanunggalim marang Gusti. Dalam arti kita itu berbuat apapun setiap hari itu udah ada yang menggerakkan. Makanya saya udah bilang berulang-ulang, rogo sukmah ro urep, ayo dombo gawe. Kan itu udah ada perkataan di situ ya. So ada penyatuan semua lah. Banyak jenengan sering setiap hari membaca alhamdulillahirabbil alamin seperti itu ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu artinya ya kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin itu kita bersyukur ya kan ya. Dengan segala puji bagi Allah dan alam semesta alam. Semua dikembalikan dengan penyatuan kita, organ kita, dengan penyatuan alam semesta. Niat yang positif, niat yang bagus, dan mempunyai harapan budi pekerti langgul akan terjadi di situ kan. Wah, ini maknanya dalam sekali terkait dengan tubuh manusia, terkoneksi. Jadi ranting dalam pohon itu kan terkoneksi dengan dahan, daun, dan lain-lain, akar, sama seperti manusia yang kalau kita menggunakan semua bagian ini dengan selaras atau seimbang akan menciptakan keindahan, kedamaian, dan kejernihan pemikiran. Untuk lukisan ini sendiri butuh waktu berapa lama Mas untuk membuatnya? Kalau seingat saya, karena ini udah lama ya, seingat saya hampir 2 minggu, seingat saya, karena kan sampingan ya ini dulunya itu ya kan. Di sampingan. Untuk bahannya ini dari daun talas dan batangnya. Batangnya ini. Daun talas dan batangnya itu ada orang sedang naik perahu nggih. Nah, ini dia ini. Dulu nenek moyangnya kerjaannya ya kayak gini, cuma mancing ya, pakai jala ya kan. Tapi bisa mencukupi untuk keluarganya. Terus ada di tengah itu apa Mas? Ini ya. Ini tulisan itu ya, tulisan Jawa. Apa Mas bacanya? Podo Joyo. Itu gerbang nggih. Iya, ini pintu gerbang. Untuk yang sebelah kanan itu Mas? Ini kalau dulu bilangnya tempat panembahan ya. Seperti apa ya panembahan itu? Tempat apa ya? Untuk sembayangnya orang dulu itu seperti pura itu loh. Ya semoga aja bermanfaat ya, makanya jangan sia-siakan ini semua, ini kan ciptaan Tuhan kita ya. Kalau kita itu suka mengagung-agungkan ciptaan Tuhan kita, ya aku rasa yakinlah jadilah seperti ini. Kan ada manfaatnya gitu.
Thank you.